Bayangkan ada seorang wanita yang begitu cantik, begitu suci, hingga dewa-dewa pun terpikat padanya. Tapi karena satu peristiwa, yang bahkan bukan kesalahannya, dia dikutuk menjadi monster mengerikan, dijauhi, diburu, dan akhirnya dibunuh. Inilah kisah nyata Medusa, yang tak pernah kamu dengar sebelumnya. Dahulu kala, di zaman mitos ketika para dewa tinggal di puncak Olympus dan manusia masih bisa berhubungan langsung dengan kekuatan ilahi, hiduplah seorang gadis bernama Medusa. Ia bukan dewi, bukan juga monster. Dia hanyalah seorang manusia, tapi memiliki kecantikan yang sangat luar biasa. Rambutnya panjang berkilau, matanya jernih seperti laut, dan wajahnya, dikatakan bisa membuat siapapun yang melihatnya langsung jatuh cinta. Karena kecantikannya, Medusa menjadi pelayan suci di kuil Dewi Athena, dewi perang dan kebijaksanaan. Sebagai pendeta, Medusa bersumpah akan menjaga kesucian dirinya. Ia mendedikasikan hidupnya untuk melayani dewi tersebut, menjaga kuil, dan menjauh dari segala bentuk hubungan asmara. Namun justru dari kesetiaan itulah awal malapetaka dimulai. Kecantikannya tidak hanya menarik perhatian manusia biasa, tetapi juga para dewa. Dan salah satu dewa yang tertarik kepadanya adalah Poseidon, raja lautan yang juga dikenal memiliki sifat kasar dan egois. Pada suatu malam, ketika Medusa sedang sendiri di dalam kuil suci, Poseidon datang. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidup Medusa. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi banyak kisah menyeratkan bahwa Poseidon memaksanya di dalam tempat suci yang seharusnya dilindungi. Tempat yang harusnya aman, justru menjadi tempat kehancuran. Ketika Athena mengetahui apa yang terjadi, bukan Poseidon yang dimarahi. Bukan Poseidon yang dihukum. Tapi Medusa. Dewi Athena merasa kuil sucinya telah ternodai. Dan meskipun Medusa adalah korban, dia dianggap penyebabnya. Dalam kemarahan dinginnya, Athena mengutuk Medusa dengan kutukan mengerikan. Rambut indahnya berubah menjadi ular-ular hidup, tubuhnya menjadi penuh aura gelap, dan wajah cantiknya menjadi begitu menakutkan, hingga siapapun yang menatap langsung ke matanya akan membatu seketika. Medusa yang dulunya dielu-elukan, kini dianggap monster. Dia diusir dari dunia manusia, dikucilkan ke pulau terpencil yang tidak ada yang berani datangi, Pulau Seriphis. Di sana, ia hidup sendiri, dalam kesepian, ketakutan, dan dendam. Tidak karena ia membenci, tapi karena ia merasa dikhianati oleh dunia, oleh dewi yang ia layani. Bayangkan, betapa hancurnya hidupmu saat satu kejadian mengubahmu dari manusia yang dicintai menjadi makhluk yang ditakuti dan diburu. Lambat laun, nama Medusa tersebar ke seluruh pelosok negeri. Tapi bukan sebagai gadis yang malang, melainkan sebagai monster kejam yang mengubah manusia menjadi batu. Tidak ada yang tahu kisah aslinya. Tidak ada yang peduli. Yang mereka tahu, kepala Medusa bisa menjadi senjata mematikan. Dan karena itu, banyak yang datang mencoba membunuhnya. Namun tak ada yang kembali hidup. Hingga datang seorang pahlawan bernama Perseus. Dia adalah anak dari Zeus, dewa tertinggi, dan dikirim oleh Raja Polydectes yang licik. Raja ini tidak benar-benar menginginkan kepala Medusa. Dia hanya ingin Perseus mati dalam perjalanan. Karena tak mungkin ada manusia biasa yang bisa membunuh monster sekuat Medusa. Tapi Perseus tidak sendiri. Ia mendapatkan bantuan dari para dewa. Hermes memberinya pedang tajam yang bisa memotong apapun. Athena, ironisnya, memberi perisai berkilau seperti cermin. Dan Hades memberinya helm yang bisa membuatnya tak terlihat. Dengan semua itu, Perseus terbang ke Pulau Seriphis, dan masuk ke gua tempat Medusa tinggal. Di dalam sana, suasananya sangat sunyi, tapi penuh teror. Tubuh-tubuh yang membatu tersebar di mana-mana. Semuanya adalah orang-orang yang pernah mencoba menghabisinya, dan gagal. Perseus tahu, satu tatapan mata, dan dia akan jadi batu. Maka dengan perisai yang memantulkan bayangan, dia perlahan mendekat ke tempat Medusa tidur. Saat itulah, dalam keheningan yang memilukan, pedangnya menebas kepala Medusa, dan mengakhiri hidupnya. Tidak ada perlawanan, tidak ada jeritan, hanya darah, dan keheningan. Namun, kisah tragisnya tidak berhenti di sana. Dari darah Medusa yang jatuh ke tanah, lahirlah dua makhluk legendaris. Pegasus, kuda bersayap putih yang anggun, dan Chrysaor, pejuang bertubuh emas. Ini adalah momen yang aneh dan penuh simbol. Seolah-olah, dari penderitaan yang begitu dalam, masih bisa lahir keajaiban. Tapi apakah itu cukup membayar semua rasa sakit yang ia alami? Perseus membawa kepala Medusa pulang.
Bukan untuk dikubur atau dihormati, tapi untuk digunakan sebagai senjata. Dan yang paling menyakitkan, Athena, dewi yang mengutuknya, memasang kepala Medusa di tameng perangnya, Aegis. Setiap kali Athena bertempur, ia menakut-nakuti musuh dengan wajah Medusa, wajah wanita yang dulu ia kutuk dan buang. Sebuah ironi yang menyayat, sosok yang dihancurkan karena dianggap mencemarkan kuil, kini dijadikan simbol kekuasaan. Namun, beberapa legenda menyebutkan, jiwa Medusa tidak sepenuhnya mati. Ia menjadi arwah yang gentayangan, terperangkap antara dunia manusia dan dunia para dewa. Menjadi simbol dari penderitaan yang tidak pernah dipahami. Medusa bukan hanya monster. Dia adalah korban dari sistem, dari dewa, dari dunia yang lebih senang menyalahkan perempuan, daripada mendengarkan kebenaran. Dan sekarang, kita hanya mengenalnya sebagai makhluk jahat dengan rambut ular. Kita lupa, bahwa sebelum semua itu, dia hanyalah seorang gadis yang ingin hidup tenang, yang mencintai dewinya, yang menjaga kesuciannya, yang hanya jadi korban dari keserakahan kekuatan para dewa. Jadi, lain kali kalau kamu melihat patung Medusa, atau mendengar kisahnya dari film dan buku, coba ingat ini, Medusa bukan monster karena ia jahat. Ia menjadi monster karena dunia membiarkannya sendirian. Karena tidak ada yang mendengarkan jeritannya. Karena bahkan dewi yang ia layani, memilih untuk menghukumnya, daripada membelanya. Dan itulah kenyataan paling menyeramkan dari semua.